Ruang tamu rumah Dokter Biantara terasa begitu hangat sore itu. Aroma masakan rumahan yang khas menyeruak dari dapur, tumis buncis, ayam goreng lengkuas, dan sambal terasi yang wangi menggoda. Kalea baru saja melepas sepatu dan langsung disambut pelukan lembut sang ayah. "Gimana honeymoon-nya?" "Lancar, nak," tanya Biantara dengan senyum hangat, matanya berbinar bahagia melihat anak perempuannya yang kini sudah bersuami. "Alhamdulillah lancar, ayah. Menyenangkan sekali pokoknya. Ayah pasti lupakan rasanya honeymoon," goda Kalea dengan tawa kecil, tangannya masih menggenggam tangan ayahnya erat. Biantara mendengkus, pura-pura manyun. "Enggak juga, cuma ya, agak iri aja lihat kamu honeymoon. Ayah dulu gak sempat kayak kam." Kalea langsung menatap ayahnya geli. "Jangan-jangan ayah mau nikah lagi ya?" tanyanya sambil mengedip nakal. "Enggak lah," jawab Biantara cepat sambil terkekeh. "Sembarangan aja. Ayah ini setia. Walaupun ibumu sudah meninggal lama, tapi cinta ayah tetap untuk ibumu." Suasana mendadak jadi sendu. Kalea terdiam sejenak, lalu menunduk. "Tapi, ayah juga harus melanjutkan hidup. Menikah lagi juga gak masalah, kok." Kalea pasti mendukung. Biantara tersenyum tipis, matanya sedikit menerawang. Ayah tidak mau memikirkan hal itu. Malah repot. Lebih baik ayah menikmati hari tua. Sampai pengabdian ayah sebagai dokter selesai. Kalea mendekat dan langsung memeluk sang ayah. "Jangan ngomong begini dong, yah." Kalea jadi terharu. Katanya sambil menahan air mata. "Hahaha," tawa Biantara pelan, menepuk punggung anaknya dengan lembut. "Sudahlah, jangan cengeng. Mending kamu cepat berikan ayah cucu. Ayah udah gak sabar." Kalea tertawa sambil mengusap matanya. Iya, nanti, ya, doain aja." Sejiwa yang sejak tadi berdiri di dekat pintu hanya tersenyum melihat keduanya. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia tahu, ayah mertuanya bukan sekadar sosok bijak, tapi juga ayah yang lembut dan penuh kasih. "Pa," sapa sejiwa sopan. "Saya dan Kalea besok lusa harus kembali ke Jogja. Ada beberapa tugas yang harus kami bereskan." Biantara mengangguk pelan, menatap sejiwa dengan tatapan teduh. Tidak apa-apa, jiwa. Yang penting nanti di sana kalian harus menjaga rumah tangga dengan baik. Ayah tunggu kabar baiknya." "Insya Allah, Pa," jawab sejiwa mantap. Mereka bertiga berjalan ke arah ruang tamu. Sofa coklat tua di sana tampak seperti baru dibersihkan. Di meja, sudah tersaji teh melati panas dan beberapa piring berisi kue basah, risoles, dan lemper buatan Mbok Nah, asisten rumah tangga yang sudah ikut keluarga itu sejak Kalea kecil. "Kita makan dulu saja. Setelah itu mengobrol lagi," ajak Biantara sambil menepuk bahu sejiwa dengan hangat. "Siap, ayah," jawab Kalea riang. Sebelum duduk, Biantara sempat melirik ke arah pintu. "Jena kembali ke rumahnya?" tanyanya. "Iya, ayah. Maklumlah. Dia kan baru pulang dari luar negeri," jawab Kalea sambil menuang teh ke cangkir ayahnya. "Katanya masih jet lag, jadi pengen istirahat dulu." Biantara mengangguk pelan. Jena itu memang anak yang tangguh. Ayah masih ingat waktu kecil, tiap main ke sini selalu bikin rumah jadi ramai. Kadang ayah kangen suasana itu." Kalea tersenyum hangat. "Masih sama kok, yah. Cuma sekarang tambah berani ngomong." "Terlalu berani malah," sela sejiwa sambil tersenyum geli. "Kemarin saja, waktu di bandara, Jena sempat bikin Fatlan panik setengah mati." Biantara menaikkan alis. "Oh, panik kenapa?" Kalea langsung ngakak. "Dia nembak Fatlan di depan umum, yah. Di bandara pula." "Hah?" Biantara sampai tersedak teh yang baru diteguknya. "Nembak? Maksudmu, Jena nembak Fatlan? Cewek nembak cowok?" "Iya, bayangin aja, ayah." Semua orang sampai syok. "Kasihan banget Bang Fatlan, mukanya merah padam kayak tomat rebus." Sejiwa ikut tertawa. "Kalau bukan saya yang lihat sendiri,
mungkin saya juga gak percaya. Tapi itu nyata, Pak. Biantara ikut tertawa terbahak. Astaga, anak itu dari dulu memang selalu bikin kejutan. Tapi, kalau memang serius, ya kenapa tidak? Fatlan itu anak baik. Kalea menatap ayahnya penuh arti. Jadi ayah setuju kalau mereka jadian. Biantara tersenyum. Kalau saling suka dan bisa saling menjaga, ayah gak akan melarang. Lagi pula, siapa tahu, nanti Fatlan berjodoh dengan Jenna. Kalea menepuk tangan ayahnya sambil tertawa. Wah, ayah bisa-bisa bikin pos keamanan di depan rumah nanti. Suasana jadi hangat dan riuh oleh tawa. Sejiwa menatap Kalea penuh sayang, lalu berbisik pelan. Aku suka rumah ini. Tenang, tapi hidup. Ada cinta yang berputar di setiap sudutnya. Kalea menatapnya balik, senyumnya lembut. Karena di rumah ini, cinta gak pernah benar-benar pergi. Biantara tersenyum melihat kemesraan mereka. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap foto mendiang istrinya di dinding. Dalam hati ia berbisik, lihatlah, sayang. Anak kita sudah bahagia. Mungkin nanti, kalau waktuku tiba, aku bisa tenang meninggalkannya. Sejiwa dan Kalea sedang duduk santai di taman belakang rumah Biantara, menikmati udara sore Jakarta yang lembab tapi hangat. Aroma bunga Kamboja dan suara burung kecil membuat suasana terasa tenang. Di sisi lain halaman, Fatlan duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah kolam kecil sambil mengacak rambutnya. Kalea menyenggol bahu suaminya. Mas, lihat ajudanmu tuh. Dari tadi ngelamun kayak kehilangan arah hidup. Kayaknya lagi galau merana deh. Sejiwa menoleh, memperhatikan Fatlan yang tampak kusut. Gumamnya pelan. Biarkan saja. Dia lagi dilema dengan hatinya sendiri. Siapa suruh mengabaikan perempuan? Kalea menoleh cepat, menatap Sejiwa tajam tapi sambil tersenyum geli. Mas dulu juga begitu kan? Mengabaikan aku dulu. Sejiwa menatap istrinya dengan gaya sok serius. Itu konteksnya berbeda, sayang. Mas dulu belum mengenal kamu lebih dalam. Setelah tahu dalamnya, ia mendekat dan berbisik di telinga Kalea dengan nada menggoda. Ternyata nagih. Kalea langsung membekap mulut Sejiwa dengan panik. Mas, jangan ngomong keras-keras gitu. Malu tahu, kalau didengar ayah Biantara nanti bisa disangka apa-apa. Sejiwa menyingkirkan tangan Kalea sambil terkekeh. Iya, ampun Bu Dokter romantis. Kalea manyun tapi pipinya memerah. Mas parah. Ya tapi kan benar, goda Sejiwa lagi sambil mencubit pelan hidung istrinya. Kalea hanya mendengus, lalu melirik lagi ke arah Fatlan. Mas gak pengen ngomong sama Bang Fatlan. Sejiwa mengambil segelas teh dari meja, menyesapnya santai. Ngomong apa? Ya, ngomong kalau memang suka sama Jenna harus diperjuangkan dong. Masa cuma duduk diem kayak patung begitu? Sejiwa menatap Fatlan sekilas. Biarin aja lah. Mas mau lihat seberapa jauh dia mau bertahan. Lagi pula, Jenna sekarang kan di Jakarta. Dia juga butuh waktu buat beresin pikirannya setelah balik dari luar negeri. Kalea menatap suaminya dengan mata berbinar, separuh kesal separuh gemas. Mas gak tahu, ya. Apa? Tanya Sejiwa sambil menyipitkan mata, merasa istrinya sedang menyembunyikan sesuatu. Kalea menggigit bibir bawahnya. Dalam hatinya ia menjerit aduh, gimana ini, Jenna udah janji jangan kasih tahu dulu. Ia berpura-pura berpikir keras. Apa ya tadi? Mendadak lupa, Mas. Sejiwa mengangkat alis. Lupa? Iya, serius lupa. Barusan mau ngomong apa, tiba-tiba blank. Kalea berusaha tersenyum lebar untuk menutupi kegugupannya. Sejiwa menghela napas panjang lalu tiba-tiba menarik Kalea ke dalam pelukannya. Dasar, istri pembohong kecil. Kalea terkikik pelan di dadanya. Enggak bohong, sumpah. Yakin. Atau jangan-jangan kamu udah janji sama Jenna buat gak bocorin sesuatu. Kalea menegakkan tubuhnya, berpura-pura sibuk merapikan rambut suaminya. Mas sok tahu banget.
Sejiwa menatapnya tajam tapi penuh kasih. Mas ini polisi, sayang. Dari cara kamu berkedip aja udah kelihatan bohong. Kalea pura-pura panik. Duh, bahaya banget jadi istri komandan. Rahasia kecil aja bisa ketahuan. Sejiwa mendekat, berbisik pelan di telinganya. Gak apa-apa, nanti mas interogasi pelan-pelan malam ini. Kalea langsung mendorong dada Sejiwa sambil tertawa malu. Mas Sejiwa, jangan ngomong aneh-aneh ah. Ada orang, tahu. Sehari setelah tiba di Yogyakarta. Loh, bukannya itu Neng Jena? Kok dia ada di Jogja? Terus itu laki-laki yang lagi menggandeng siapa? Di halaman depan rumah sakit, Jena tampak berjalan dengan langkah ringan, senyumnya merekah seperti bunga yang baru disiram hujan. Namun yang membuat dada Fadlan serasa diremas adalah tangan Jena yang menggenggam erat tangan seorang pria tampan berpostur tegap. Pria itu mengenakan kemeja putih dengan jas dokter abu-abu di atasnya, gagah, rapi, dan entah kenapa, menyebalkan di mata Fadlan. Tampan sekali pria yang digandeng Neng Jena, gumamnya lirih, mencoba menertawakan rasa sesak yang tiba-tiba menyeruak. Ia mengulas senyum kecil, berharap Jena akan melihatnya dan membalas senyumnya seperti dulu. Namun ternyata, Jena melewatinya begitu saja. Tidak ada tatapan, tidak ada senyum, bahkan sekadar anggukan pun tidak. Aku dicuekin, batinnya. Alisnya terangkat, bibirnya menegang. Seorang Fadlan dicuekin. Ia menoleh cepat, menatap punggung Jena yang semakin jauh. Perempuan itu kini sudah melangkah masuk ke dalam rumah sakit Bayangkara. Hah? Gumamnya. Neng Jena kenapa masuk ke RS Bayangkara? Jangan-jangan. Ia menelan ludah, bola matanya membulat. Neng Jena gak mungkin pindah tugas ke sini kan? Fadlan mulai melangkah pelan, lalu berlari kecil menuju pintu rumah sakit. Ia berusaha terlihat santai, padahal jantungnya sudah berdegup seperti genderang perang. Permisi, dok. Maksud saya, permisi mbak. Dokter baru-barusan masuk, perempuan, rambut panjang, cantik banget, senyumnya kayak. Kayak sinar mentari, itu. Perawat resepsionis hanya menatapnya bingung. Maksudnya, Dokter Jena. Nah, iya. Itu maksud saya. Seru Fadlan spontan. Jadi beneran dinas di sini. Perawat itu mengangguk. Iya, Dokter Jena resmi bergabung mulai hari ini, Dokter Kalea yang merekomendasikan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Fadlan. Beneran Neng Jena di sini. Sebagai dokter di rumah sakit ini. Bisiknya pelan. Lalu alisnya mengerut lagi. Lalu pria itu siapa ya? Belum sempat ia mendekat lebih jauh, terdengar suara yang sangat ia kenal. Jena. Suara Kalea menggema dari arah lorong. Jena menoleh, wajahnya langsung berbinar. Kalea. Serunya sambil menghampiri. Keduanya langsung berpelukan hangat. Fadlan berdiri di ujung lorong, menatap mereka dari jauh. Dadanya makin sesak saat melihat Kalea menyapa pria yang bersama Jena. Bang Kara. Lama gak bertemu. Baru pulang dari luar negeri ya? Kata Kalea dengan senyum ramah. Pria itu tersenyum tenang. Iya, baru beberapa minggu lalu. Di sini menemani cantikku ini. Fadlan langsung membeku di tempat. Cantikku. Gumamnya lirih. Jangan bilang kalau pria itu kekasih hatinya Neng Jena. Ia menepuk pelipisnya sendiri. Aduh, kok rasanya pengen pingsan aja. Jena yang mendengar ucapan itu hanya tersenyum malu. Bang Kara ini suka bercanda, Kalea. Jangan dipercaya. Tapi tatapan matanya ke arah pria itu jelas bukan sekadar tatapan teman. Ada sesuatu yang hangat dan lembut di sana. Kalea tersenyum menggoda. Hehe, ya udah. Ke ruangan aku dulu yuk, nanti baru ke aula. Kita sambil ngopi di sana. Jena dan Kara mengangguk, lalu melangkah masuk ke ruang Kalea. Fadlan yang dari tadi sembunyi di balik dinding langsung mendengus. Patah hati kedua kali dong aku, desisnya lirih. Tapi rasa penasaran menang. Ia perlahan berjalan mendekat, lalu mengintip dari balik pintu.
Ngapain kamu ngintip-ngintip begitu, Delan? Suara berat itu membuat Fatlan melonjak kaget hampir menjatuhkan topinya. Ia langsung berdiri tegap, seperti prajurit di hadapan jenderal. Anu, Ndan. Saya cuma memastikan Dokter Kalea tetap aman, Ndan. Komandan sejiwa berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap ajudannya dari atas ke bawah. Memastikan istri saya atau memastikan Jena? Tanyanya datar, tapi dengan nada tajam. Fatlan langsung garuk-garuk kepala, kikuk. Hehe. Anu, Ndan. Gabungan dua-duanya, Ndan. Sejiwa melangkah pelan mendekat, lalu ikut mengintip ke dalam ruangan dari jendela kaca. Ia melihat Kalea sedang tertawa bersama Jena dan pria bernama Kara. Suasana terlihat akrab dan hangat. Gumam sejiwa. Memastikan istri saya atau memastikan perasaan sendiri, Delan? Siap, Ndan, memastikan situasi, Ndan, jawab Fatlan cepat. Makanya yang tegas. Suara sejiwa meninggi sedikit. Siap, Ndan. Fatlan refleks berdiri lebih tegak, bahkan menahan napas. Setelah beberapa detik, rasa penasarannya tak tertahan lagi. Ia bertanya dengan suara pelan. Ngomong-ngomong, itu siapa ya, Ndan? Sejiwa melirik sekilas tanpa menoleh. Manusia. Ya, yang ngomong tutup salep siapa, Ndan, jawab Fatlan spontan. Sejiwa langsung menoleh cepat, matanya membulat tajam. Berani kamu sama saya? Fatlan langsung panik. Siap, izin, tidak berani, Ndan. Tadi cuma salah kata, refleks, Ndan. Sejiwa mendengkus keras, menahan tawa yang hampir keluar. Ia menepuk bahu Fatlan keras-keras. Itu kekasih hatinya Jena. Cocok. Ganteng. Kalimat itu terasa seperti peluru yang menembus dada Fatlan. Wajahnya langsung berubah masam, bibirnya kaku, dan mata menatap kosong ke arah pintu ruangan. Ah, begitu ya, Ndan, jawabnya lirih, senyum pahit terbit di bibirnya. Sejiwa memperhatikan wajah bawahannya itu beberapa detik. Delan, katanya kemudian, nadanya lebih lembut, kalau kamu masih sayang, jangan cuma diem. Perempuan itu bisa pergi bukan karena gak cinta, tapi karena capek nunggu kamu ngomong. Fatlan menatap komandannya, napasnya berat. Saya cuma takut, Ndan. Takut ditolak? Tanya sejiwa. Fatlan menggeleng pelan. Takut dia udah bahagia sama orang lain. Sejiwa menepuk bahunya sekali lagi. Kalau kamu terus diem, nanti kamu bukan cuma takut, kamu bakal nyesel. Suara ketukan lembut terdengar di balik pintu ruang kerja komandan sejiwa. Tok, tok, tok. Sejiwa yang tengah serius menandatangani berkas penyelidikan, menegakkan tubuh. Masuk. Suaranya tegas seperti biasa. Namun bukannya anggota polisi berseragam yang masuk, melainkan kepala cantik yang menyembul dari balik pintu sambil tersenyum manis. Selamat siang, Komandan Ganteng. Ucap Kalea genit, tangannya masih memegang gagang pintu. Sejiwa sontak mengangkat alis, wajah tegangnya seketika mencair. Ia tersenyum lebar, matanya berbinar. Mau cari siapa, cintaku? Balasnya tak kalah genit, suaranya menurun satu oktav menjadi lebih lembut. Kalea tertawa kecil dan melangkah masuk sepenuhnya. Ia mengenakan jas dokter putih, rambutnya diikat rapi ke belakang, dengan aroma lembut parfum yang membuat ruangan mendadak beraroma segar. Lapor, Komandan, katanya sambil menghentak kaki seperti anggota yang sedang apel. Mau kasih laporan hasil otopsi hari pertama setelah honeymoon. Sejiwa tertawa lepas, menyandarkan tubuhnya di meja. Otopsi setelah honeymoon. Waduh, laporan macam apa itu, Bu Dokter? Kalea mendengkus. Laporan forensik beneran, Mas. Jangan mikirnya jauh-jauh. Letakkan di sana, kata sejiwa menunjuk meja di depan. Saya akan tanda tangan kalau dikasih satu kecupan. Kalea memutar bola mata sambil mendecak manja. Genit, katanya sambil meletakkan map di atas meja. Kecup di sini untuk satu tanda tangan, ujar sejiwa lagi, menunjuk bibirnya yang ini tersenyum lebar. Yang basah.
Idih. Genit sekali komandanku ini, sahut Kalea sambil terkikik. Saya laporin ke atasan ya, nanti disangka penyalahgunaan jabatan. Sejiwa malah mendekat, menautkan tangan di pinggang istrinya, menariknya pelan hingga jarak mereka hampir tak bersisa. Lapor aja, bisiknya lembut. Biar semua tahu kalau saya penyalahgunaan cinta, bukan jabatan. Sejiwa. Protes Kalea, tapi tawanya pecah ketika sang suami tiba-tiba mencium bibirnya singkat, sekadar mencuri rasa. Mas, serunya panik. Dilihat orang ini masih di area Polri loh. Ruangannya kan tertutup rapat, jawab Sejiwa santai. Siapa yang berani masuk tanpa izin komandan? Kalea mendecak sambil duduk di kursi depan meja kerja suaminya. Ia membuka beberapa map, menata berkas-berkas di atas meja. Udah tanda tangani ini. Ada kerjaan menumpuk, Mas. Iya, jawab Sejiwa, mencondongkan tubuhnya lagi. Tapi cium dulu, Mas. Cepat. Sejiwa memiringkan wajahnya sambil menutup mata pura-pura menunggu. 2 kali. Kalea menatapnya kesal tapi tak kuasa menahan senyum. Dasar komandan mesum. Ia mendekat dan mengecup pipinya 2 kali, cepat dan lembut. Sudah ya, Pak Komandan. Perintah sudah saya laksanakan. Siap, Bu Dokter, jawab Sejiwa, pura-pura formal sambil memberi hormat. Sisanya nanti kalau pulang ke rumah. Kalea cemberut kecil, tapi pipinya masih merah muda. Mas gak kapok-kapok ya godain aku di kantor. Kalau kamu terus semanis ini, siapa yang bisa tahan? Balas Sejiwa dengan senyum menggoda. Kalea berdeham, mencoba mengalihkan topik. Gimana Jena? Tanyanya sambil merapikan map di meja. Sejiwa menarik napas, kembali serius. Aman, Mas. Bangkara bisa pura-pura terus. Kalea mengangguk. Bisa banget. Dia ganteng, percaya diri, dan pintar ngomong. Dari gaya aja udah kelihatan, orang yang terbiasa menghadapi tekanan. Sejiwa menatap istrinya sekilas. Ganteng begitu pasti bisa bikin Bang Fatlan kebakaran jenggot, tambah Kalea santai. Siapa yang ganteng? Tanya Sejiwa, tiba-tiba menunda gerak tangannya yang hendak menandatangani berkas. Kalea tidak sadar perubahan ekspresi suaminya. Bang Sankara. Dia ganteng, dokter, keren dan kap. Ucapan Kalea terpotong oleh satu kecupan tiba-tiba yang mendarat tepat di bibirnya. Tapi kali ini bukan kecupan singkat, melainkan dengan sedikit tekanan, disertai gigitan kecil di ujung bibir. Mas. Seru Kalea kaget, mendorong dada suaminya. Sejiwa menatapnya tajam, namun ada cemburu di balik matanya. Bibirmu itu bisa Mas buat berdarah kalau berani memuji lelaki lain, ucapnya setengah serius. Kalea mendadak takut melihat ekspresi wajah suaminya. Ampun, Pak Komandan. Istrimu ini gak akan lagi deh memuji pria lain. Cuma Mas Sejiwa yang paling ganteng. Bang Santen mah lewat. Santen siapa lagi? Mata Sejiwa sudah melotot. Itu, Bang Sankara. Apa namanya bukan santen kelapa? Kalea. Kalea langsung mendekat, meraih mapnya dan sedikit mencondongkan tubuhnya. Kap. Satu kecupan mendarat di pipi Sejiwa. Jangan marah-marah. Nanti cepat tua. Kalea baru saja keluar dari ruangan komandan Sejiwa dengan pipi masih merah muda. Senyum tak henti-hentinya menempel di wajahnya. Baru saja ia menuruni tangga menuju koridor rumah sakit, suara langkah seseorang membuatnya menoleh. Dok, kenapa senyum-senyum sambil lari-lari? Tanya Pratiwi, salah satu perawat senior yang dikenal cerewet tapi baik hati. Kalea menghentikan langkahnya, berusaha menahan tawa yang hampir pecah. Itu, Mbak. Komandan Sejiwa lagi baik hati, jawabnya dengan nada menggoda. Pratiwi langsung menepuk pipinya sendiri. Duh, pengantin baru nih. Auranya bahagia banget ya, Dok. Sekarang bulan madunya udah selesai, tapi senyumnya makin awet aja. Sekarang bulan lagi Komandan, tapi Pak Suami, iya. Kalea menutup mulut menahan tawa. Aduh, Mbak Pratiwi bisa aja.
Nanti dikira saya gak profesional loh. Profesional tapi cinta jalan terus, dok. Jangan ditahan-tahan. Kalau disuruh milih antara laporan otopsi sama pelukan suami, saya tahu mana yang dokter pilih, goda Pratiwi sambil mengedip. Waduh, kalau itu tergantung situasi dan kondisi, balas Kalea cepat. Kalau Mas sejiwa lagi galak, pelukan bisa berubah jadi interogasi. Keduanya tertawa kecil. Mbak Pratiwi mau kemana? Tanya Kalea kemudian. Mau ke ruangan atas, dok. Ada pasien baru dari kepolisian, katanya kasusnya terkait penyelidikan tambang yang dulu. Mendengar kata tambang, mata Kalea sedikit menajam. Tapi ia cepat menutup ekspresinya dengan senyum ringan. Oh, gitu. Gak, aku gak nitip apa-apa, mbak. Cuma mau cari Jena. Kayaknya ada di kantin, dok, jawab Pratiwi sambil beranjak pergi. Pasti nunggu kamu, deh. Kalea mengangguk. Makasih, mbak. Di kantin rumah sakit, Jena duduk santai di pojok ruangan, dengan satu gelas es kopi susu di tangan dan ponsel di meja. Rambutnya dikuncir setengah, membuat wajahnya tampak segar meski jelas dari tatapannya pikirannya sedang sibuk. Begitu melihat Kalea datang, Jena langsung mengangkat alis. Lama banget sih, dari mana aja ente? Tanyanya sambil menyesap minuman. Kalea menarik kursi di sampingnya dan duduk. Ada perlu penting? Perlu penting atau perlu mesra? Goda Jena cepat. Kalea melirik tajam. Kalau aku jawab perlu mesra, kamu mau lapor siapa? Bangkara. Jena menahan tawa. Ya ampun, belum apa-apa udah defensif. Nih orang lagi bahagia banget, nih, kayaknya. Ya iyalah, punya suami ganteng, galak, tapi sayang banget. Siapa yang gak bahagia? Jena mendengus sambil tersenyum. Iya. Bahas suami mulu. Aku mau bahas Fatlan. Oh, iya, Kalea langsung mengubah posisi duduknya sedikit lebih condong. Gimana reaksi Fatlan waktu lihat kamu sama Bangkara tadi? Jena memainkan sedotan di gelasnya. Kayaknya syok deh. Mukanya langsung kayak ayam kehilangan jagung. Kalea nyengir lebar. Kasian anak orang. Lebih kasian lagi aku. Seru Jena cepat. Udah nembak, malah jawabnya lama. Aku capek nunggu. Sekarang biar aja dia yang deg-degan sendiri. Aku mau buat jantung Bang Fatlan kedut-kedut karena cemburu. Kalea menahan tawa sampai bahunya naik turun. Kamu tega banget sih, Jen. Biarin, sahut Jena cepat. Biar dia ngerasain. Aku tuh udah cukup nunggu. Kalau dia berani ngomong jujur dari awal, gak akan serumit ini. Kalea menatap sahabatnya penuh empati. Dia bukan gak jujur, Jen. Cuma takut. Takut apaan? Takut kehilangan kamu. Jena terdiam sebentar, sedotannya berhenti di udara. Hah. Justru karena diam, dia malah kehilangan aku duluan. Kalea tersenyum tipis. Ya mungkin ini cara alam buat ngajarin kalian dua hal. Kamu belajar sabar, dia belajar berani. Masalahnya aku udah gak sabar, jawab Jena ketus tapi matanya melembut. Tapi, ya sudahlah. Sekarang aku fokus kerja aja. Kalau dia mau kejar, silakan. Kalau enggak, ya aku juga bisa bahagia dengan caraku sendiri. Kalea memiringkan kepala. Tapi jangan bilang kamu beneran bahagia lihat dia nelangsa begitu. Jena menahan senyum. Bahagia banget. Kalea menepuk kening. Astaga, sadis. Kalea mengedarkan pandangan. Bangkara belum pulang kan? Belum, kenapa? Kangen. Ledek Jena. Ngawur. Aku udah punya suami. Mana mungkin kangen Bangkara? Jena terkekeh. Tapi, Bangkara kayaknya yang kangen kamu. Dia galau. Galau kenapa? Ya, ente tinggal nikahlah. Pakek nanya lagi. Aku kan udah nganggep Bangkara kakakku sendiri, Jena. Fatlan melangkah pelan melewati lorong rumah sakit Bayangkara. Suara langkah sepatunya bergema di antara dinding putih yang dingin. Ia baru saja keluar dari ruang IGD dan kini hendak menuju ruangan forensik untuk menyusul komandan sejiwa.
Namun langkahnya terhenti saat dari kejauhan ia melihat sosok pria tinggi tegap dengan rambut disisir rapi, mengenakan kemeja hitam dan jas abu. Bukannya itu kekasih hatinya Neng Jena, batin Fatlan. Ia berusaha tetap tenang, pura-pura tak melihat, tapi takdir rupanya ingin mempertemukan mereka lebih cepat. Lift di ujung lorong berbunyi ting dan ketika pintunya terbuka, keduanya masuk bersamaan. Suasana lift sunyi. Hanya terdengar bunyi mesin dan detak jantung Fatlan yang terasa semakin cepat. Ia melirik sekilas pria di sebelahnya. Wajahnya tegas, hidungnya mancung, dagunya kokoh betul-betul tampan. Pantas saja Neng Jena terpincut. Tidak seperti aku hitam, legam, dan biasa saja, batin Fatlan getir. Kara menoleh pelan, memecah kesunyian. Temannya Jena. Tanyanya datar tapi berwibawa. Fatlan refleks menegakkan tubuh. Ya, Bang. Kara mengangguk kecil. Saya pacarnya Jena. Kami mau menikah. Ia menatap ke arah pintu lift yang tertutup, lalu menambahkan dengan senyum percaya diri. Gimana menurutmu? Kami cocok. Ada rasa nyeri menjalar di dada Fatlan. Ia mencoba menelan perasaan yang mengganjal. Cocok, Bang, ucapnya pelan. Neng Jena pasti bahagia nikah sama abang. Kara terkekeh ringan. Iya, lah. Kalau cinta, memang harus diperjuangkan. Gak bisa lembek. Gak boleh melempem seperti kerupuk. Fatlan terdiam. Kata-kata itu menamparkan harga dirinya. Ia tahu itu sindiran halus tapi menohok. Wanita secantik Jena, lanjut Kara sambil membetulkan jasnya, mana mungkin aku sia-siakan. Dia itu sempurna. Meski otaknya kadang kurang seons. Nada suaranya setengah bercanda, tapi ada kebanggaan di sana. Fatlan hanya mengangguk, menahan diri agar tak menampakkan rasa tak nyaman di wajahnya. Abang beruntung dapat Neng Jena, ujarnya akhirnya. Kara menatapnya tajam. Memangnya ada yang gak beruntung dapetin dia? Fatlan tersenyum kaku. Takutnya Neng Jena yang gak beruntung, Bang. Nikah sama yang gak setara. Kara tertawa kecil, nada tawanya tenang tapi menusuk. Semuanya bisa disetarakan kalau memang niat. Misalnya kamu. Tatapannya naik turun, menilai Fatlan dari kepala hingga kaki. Kamu yang katanya setara dengan kekasihmu yang dokter. Ya, sekolah lagi. Naik pangkat. Jangan berhenti di tengah jalan. Ya, Bang. Fatlan menunduk. Kara menatap lurus ke depan. Jena itu perempuan paling saya sayangi setelah ibu dan kembaranku yang perempuan. Jadi jangan main-main sama dia. Nada suaranya berubah dingin, menekan. Yang menyakiti Jena, ia menatap ke arah Fatlan, pupil matanya menajam, bisa kupatahkan kaki, tangan, dan leher lelaki yang membuatnya menangis. Suasana lift terasa menegang. Udara seperti menipis. Fatlan meneguk ludah. Calon suaminya aja begini. Siapa yang berani merebut? Batinnya bergetar. Lift berbunyi ting, pintu terbuka. Kara melangkah keluar lebih dulu. Namun sebelum keluar sepenuhnya, ia menoleh sedikit. Titip salam buat komandan sejiwa. Bilang sama beliau, calon iparnya mampir. Fatlan hanya menatap punggung pria itu yang menjauh, tegap dan berwibawa. Setelah pintu lift menutup, ia menatap pantulan dirinya di dinding logam. Cermin pun tahu, aku bukan tandingan Bang Kara, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.